وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على محمد. اللهم صل عليه. Alhamdulillah, Kiai Romai Rahman yang kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil qahhar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawalakal amthar. وأشكره على مترادف فضله المدرار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المختار. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأبرار. أما بعد. Al-Mukarramun, para alimil ulama, para asatidah, wabil khusus Kiai Haji Aswan yang saya muliakan, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, yang saya banggakan, panitia pelaksana Fans of Roma and Soneta Jakarta Timur. Di sini ada fans Roma Irama nggak? Ada fans Soneta nggak? Berarti semuanya Forza. Hidup Forza. Allahu Akbar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelumnya saya mohon maaf kalau suara saya malam hari ini agak parau, karena selama ini banyak keliling Indonesia untuk menemui para wanita idaman, juga pria idaman. Jadi mohon maaf kalau suara saya agak parau. Namun saya coba. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Betul? Betul? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Ku datang, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Terus udah. Hadirin wal hadirat, Maulidur Rasul tentu nanti akan disampaikan secara tajam dan luas oleh para kiai kita, kiai muda kita. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada dua kondisi umat Islam nasional maupun internasional yang memang sangat memprihatinkan. Yang pertama, adanya Islamofobia atau rasa takut umat non-Islam terhadap umat Islam. Kemudian di samping itu ada rasa takut umat Islam untuk menunjukkan identitasnya, untuk menunjukkan jati dirinya,
Hal ini dikarenakan berbagai macam stigma negatif terhadap umat Islam itu sendiri, bahwa Islam adalah sebuah agama yang intoleran. Islam adalah agama yang pluralis, anti keberagaman. Islam adalah agama teroris. Nah, dengan stigma ini maka umat non-muslim merasa takut kepada Islam. Sebaliknya umat Islam takut memperjuangkan agamanya. Jangankan untuk membesarkan, memuliakan al-Islam itu sendiri, menunjukkan identitasnya saja umat Islam takut. Bahkan banyak umat Islam yang mulai benci kepada Islam itu karena stigma negatif tadi. Banyak di antara kita yang mulai memuja-muja kelompok non-muslim ketimbang kelompok Islam itu sendiri. Betul apa benar? Nah, kita umat Islam harus mengklarifikasi hal ini. Kita harus mengeliminasi, menghapuskan citra negatif ini, bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Betul? Islam bukan agama yang intoleran. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin." Jangan kamu sekali-kali menghina tuhan-tuhan lain yang mereka sembah kecuali Allah, karena itu akan menyebabkan mereka menghina Allah tanpa pengetahuan. Artinya apa? Allah memerintahkan umat Islam untuk tidak menghina Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah yang mereka sembah. Artinya Islam adalah agama yang toleran terhadap perbedaan agama. Betul? Yang kedua, Islam bukan agama yang anti pluralitas, karena pluralitas itu sendiri adalah sunnatullah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan wanita, yaitu Adam dan Hawa. Dari dua orang manusia ini, kata Allah, Aku jadikan kamu menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beraneka budaya dan agama, lita'arufu, maka saling mengenallah, saling mencintailah." Artinya apa? Umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling bergaul dengan agama apapun, bangsa apapun. Betul? Jadi Islam bukan agama yang anti pluralitas. Kemudian Islam dituduh sebagai teroris. Saya ingin mengatakan bahwa teror is a political matter, not a religion one. Artinya teror itu adalah sebuah gerakan politik, bukan gerakan agama. Karena tidak ada satu agama pun di dunia ini yang merekomendasikan terorisme, apalagi Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatala an-nasa jami'a." Barang siapa yang telah membunuh seorang manusia yang tidak berdosa, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Faham? Jadi Islam bukan teroris, Islam bukan agama yang pluralis, Islam bukan agama yang intoleran. Boleh minum dulu? Boleh. Izin. Kenapa? Nyanyi. Ini sembarangan aja nyanyi.
Gua kan raja dangdut ini. Mahal lagi. Ntar nyanyi bonus belakangan ya. Ngaji dulu ya. Ngaji dulu ya. Sampai mana tadi? Ada trending topik akhir-akhir ini di Indonesia, bahkan di dunia internasional, tentang ISIS. Tahu ISIS? Apa itu ISIS? Islamic State of Iraq and Syria, di mana mereka dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Abu Bakar al-Baghdadi, dan mereka merekrut umat Islam takfiri dari seluruh dunia, di antara dari Indonesia. Ya, ada kelompok-kelompok saudara kita yang kerjanya membid'ahkan orang lain, mengkafirkan orang lain, bahkan menghalalkan darah orang muslim yang tidak sealiran dengan mereka. Inilah mereka yang berangkat ke sana untuk berperang di Suriah. Saya mau tanya, sampai di Suriah perang dengan siapa, Bu? Belakang. Perang dengan umat Islam sendiri. Betul? Yang mereka bunuh siapa, Pak? Umat Islam sendiri. Betul? Artinya apa? Ini jelas ada satu rekayasa adu domba. Hal ini telah terang benderang, bukan sebuah rahasia lagi, ya. Kita melihat di internet, semua orang bisa baca internet. Ada di sana dijelaskan oleh Edward Snowden. Beliau adalah mantan agen NSA, yaitu Dinas Rahasia Amerika. Beliau mengatakan bahwa yang namanya Abu Bakar al-Baghdadi itu sebetulnya adalah orang Yahudi. Namanya adalah Elias Simon, ya. Elliot Simon. Nah, jadi ini kita sedang diadu domba. Oleh karena itu, dalam hal ini yang saya ingin ingatkan kepada umat Islam seluruhnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Untuk mengantisipasi gerakan adu domba ini, maka kita harus merekat ukhuwah Islamiyah. Faham? Faham? Sanggup? Sanggup? Caranya bagaimana? Ada dua hal. Yang pertama, jangan ada kelompok umat Islam yang merasa paling benar sendiri, membid'ahkan saudaranya yang lain, bahkan mengkafirkan saudaranya yang lain. Yang kedua, mari seluruh umat Islam harus bisa menghormati perbedaan yang tidak prinsip, perbedaan yang enggak penting. Misalnya soal kunut enggak kunut, perbedaan rakaat tarawih, soal maulid enggak maulid, tahlil enggak tahlil, itu enggak prinsip. Betul? Betul? Ini jangan dipersoalkan. Sejauh rukun Islamnya 5, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, bayar zakat 2,5%, naik haji, insya Allah apapun madhabnya, itu ahlus sunnah wa jamaah, itu saudara kita yang harus kita rekat dalam persaudaraan Islam. Makanya saya pernah bikin lagu judulnya Ukhuwah. Pernah dengar Ukhuwah? Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama, kenapa harus saling mengkafirkan? Betul. Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama,
kenapa harus saling membid'ahkan? Betul? Baca kunut dan tidak baca semuanya benar. Berbeda rakaat tarawih semuanya benar. Yang enggak benar, yang enggak sembahyang. Betul? Betul? Perbedaan yang tidak penting jangan masalahkan. Bina rasa persaudaraan bukan permusuhan. Uhuwah harus diwujudkan. Paham? Gue minum dulu. Bukan aus seret. Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ sering mengatakan begini, mubalik itu ibarat mobil jalan. Allahumma ighfir lahu, amin. Warhamhu, amin. Wa'afihi, amin. Mubalik itu ibarat mobil jalan, jadi perlu bensin. Mustami'in, mustami'at, pendengar itu ibarat mobil mogok, jadi nggak perlu bensin. Paham? Paham? Jadi Indonesia harus aman dari terorisme, setuju? Indonesia harus aman dari gerakan-gerakan kekerasan, setuju? Indonesia harus bisa mewujudkan persatuan umat Islam, setuju? Karena tanpa ukhuwah Islamiyah yang merupakan mayoritas dari bangsa ini, nggak mungkin ada persatuan Indonesia, betul? Dalam Undang-Undang Dasar bab 16 tentang pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. Pasal 2 berbunyi, sistem pertahanan dan keamanan negara itu dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Faham? Artinya apa? Tentara Nasional, Kepolisian Republik Indonesia bersama-sama rakyat harus siap mempertahankan negara. Siap? Siap. Mengamankan negara. Siap? Siap. Caranya bagaimana? Untuk mengatasi terorisme, caranya ada dua. Yang pertama namanya security approach, yaitu pendekatan pengamanan. Security approach, pendekatan pengamanan. Bersama-sama kepolisian dan TNI, rakyat harus mewaspadai setiap gerakan-gerakan masyarakat apapun agamanya yang menuju kepada sikap-sikap kekerasan, yang menuju kepada sikap-sikap untuk mewujudkan perpecahan di kalangan umat, dan terutama kelompok-kelompok yang suka mengkafir-kafirkan karena ujung-ujungnya mereka menghalalkan darah sesama Islam. Naudzubillahi min. Security approach. Mari kita waspadai lingkungan kita. Kalau ada kelompok-kelompok seperti ini, laporkan kepada polisi. Pak, ini ada kelompok yang mencurigakan. Mereka nggak mau bergaul, nggak mau membaur dan mengkafir-kafirkan, bukan kelompok mereka. Yang kedua adalah religion approach, pendekatan agama. Kalau mereka mengkafirkan kita, itu tanggung jawab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita
jangan sekali-kali mengkafirkan sesama muslim. Faham? Faham? Mari kita ajak mereka berdialog. Mari kita sadarkan mereka bahwa pendirian mereka, sikap mereka adalah sangat jauh dari nilai-nilai Islamiyah. Mari kita dekatkan, mari kita ajak mereka dialog untuk mewujudkan persatuan dan ukhuwah Islamiyah, karena dengan ukhuwah Islamiyah lah bisa terciptanya izul Islam wal muslimin, izul Indonesia wal Indonesian. Amin. Amin. Dan oke, ini masih banyak penceramah. Jadi saya akhiri ceramah saya dengan sebuah lagu. Ya. Tapi saya minta semuanya ikut kur. Setuju? Setuju? Baik. Ini di kiri kanan kita ada box-box hitam, namanya loudspeaker, pengeras suara. Disebut juga sound system, sistem suara. Terdiri dari three-way system, 3 jalur suara. Yang pertama namanya bass range, yang kedua mid range, yang ketiga high range. Bass range artinya suara bass. Nah, itu diwakili sama cowok nih. Ya, cowok. Cowok. Cowok siap? Oke. Mid range suara tengah diwakili oleh perempuan. Cewek. Cewek. Woi. Cewek siap? Siap. Yang ketiga high range suara tinggi. Ah, ini diwakili oleh anak-anak. Woi anak-anak. Woi anak-anak siap? Oke. Sekarang anak-anak dan ibu-ibu diam dulu. Saya mau tes cowoknya ini, suara bass. Yang merasa cowok bunyi, ikut saya ya. Yang nggak bunyi gue doain biar nggak bisa bangun. Cowok nyanyi, ambil suara. Itu suara bass namanya. Sekarang midrange suara tengah. Semua perempuan, yang gadis, yang bersuami, yang janda, ada janda? Yang tua nggak usah ngacung. Nyanyi. Nenek, semuanya nyanyi. Kalau ada perawan yang nggak nyanyi, saya doain jodohnya jauh. Makanya nyanyi daripada nggak kawin kamu. Yang punya suami nggak mau nyanyi, saya doain laki lo kawin lagi. Nenek juga nyanyi. Kalau ada nenek yang nggak nyanyi, saya doain nggak bisa kentut 3 bulan. Ayo ambil suara perempuan semuanya. Emang perempuan di mana-mana begitu sama. Memble. High range, suara tinggi anak-anak. Anak-anak. Anak-anak nyanyi ya. Yang nggak nyanyi gue sunatin 2 kali. Ambil suara. Oke. Sekarang bass range, mid range, high range. Suara tinggi, suara tengah, suara rendah. Cowok, cewek, anak-anak, ambil suara semuanya. Oke? Oke? Persis teman kanak-kanak ini. Sekarang latihan kur. Kurnya ada 2. Ada berapa? Ada 2. Yang pertama namanya wirid hey. Apa? Wirid hey. Caranya gini, tangan saya jatuh bunyi. Lihat. Hey, gampang kan? Tangan jatuh bunyi. Lihat. Hey, bisa?
Bisa? Semuanya coba. Iya. Yang keras. Hai, tangan jatuh baru bunyi. Kur yang kedua wirid huha. Apa? Wirid huha. Jumlahnya sama dengan rukun Islam, sama dengan Pancasila. Caranya gini, dibuka dengan hu, ditutup dengan hu juga. Selingannya ha, jangan lebih dari 5 kali. Lihat, hu, ha, hu, ha, hu. 5 kali, ya. Depannya hu, belakangnya hu. Selingannya ha, 5 kali. Lihat, hu, ha, hu, ha, hu. Faham? Bukan hu, ha, hu, ha. Terakhirnya hu juga. Oke, 5 kali. Lihat, hu, ha, hu, ha, hu. Oke, coba semuanya. Iya. Oke, kita menyanyi. Sudah siap? Sudah siap? Kalau mau melacur, mana ada yang hu, ada yang ha. Tangan jatuh bunyi hey. Oke, last test. Kur yang pertama wirid hey, tangan jatuh bunyi hey. Ya, yang keras. Yang kedua hu, ha, hu, ha, hu. Lagi hu, ha, hu, ha, hu. Oke, jangan lupa lagi. Sudah siap? Sudah siap? Mudah-mudahan. Jangan lupa lagi, oke? Sudah siap? Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Mau mabuk-mabukan, harus pakai uang. Mau haram-haraman, harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya. Banyak yang suka. Betul? Masih banyak yang nyakek botol. Hei, saking cinta dan sayangnya Allah kepada manusia, maka neraka ditarif dengan harga mahal. Betul? Coba kita lihat jalan-jalan menuju neraka. Main judi bayar enggak? Mabuk-mabukan bayar enggak? Melacur bayar enggak? Enggak bayar, benjol paling inti. Sebaliknya surga, tempat kenikmatan yang tiada tara dan abadi, ditarif dengan harga murah, bahkan gratis. Percaya enggak surga gratis? Percaya enggak surga gratis? Yuk kita lihat jalan-jalan menuju surga. Melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu. Melaksanakan haji hanya bagi yang mampu. Mengerjakan sembahyang tidak usah membayar. Mengerjakan puasa tidak usah membayar. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya. Banyak yang ogah. Betul? Masih banyak yang nggak sholat. Hei, saya mau tanya, udah tahu neraka surga belum? Surga udah tahu belum? Surga belum tahu? Sama, orang belum mati, betul. Tapi paling tidak mau tahu kondisi surga, Bu. Mau tahu surga, Pak? Ada informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu hadis qudsi. Allah berfirman, a'adatu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Aku sediakan surga buat orang-orang yang takwa, di mana kesenangannya, keindahannya, kehebatannya tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak bisa dihayalkan oleh akal manusia, saking indah dan hebatnya surga. Faham? Mau masuk surga? Mau masuk surga? Yang mau masuk surga bilang amin. Yang mau masuk surga bilang amin. Amin. Mau mati? Masuk surga? Mau mati? Masuknya lewat mana Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Betul. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Semua terserah kita. Betul, betul. Allah maha demokratis. Allah enggak pernah memaksa-maksa manusia. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghai. Enggak perlu dipaksa dalam beragama, karena jelas yang benar, yang enggak benar. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa mau beriman silahkan, yang mau kafir boleh. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Semua manusia akan mendapatkan apa-apa yang dia lakukan. Jadi seandainya ada yang mau masuk neraka di sini, ada yang masuk neraka, nggak apa-apa, boleh, nggak dilarang, betul. Cuman ada syaratnya kalau mau masuk neraka. Satu, jangan sholat. Kalau ada orang azan cuekin aja EGP. Yang kedua, jangan puasa di bulan Ramadan, ya. Yang ketiga, rajin ngekek botol. Yang keempat, ibu-ibu rajin ngegeratak dompet suami. Nanti mati dijamin pasti masuk neraka, jangan khawatir, ya. Sebaliknya begitu juga yang mau masuk surga tanpa pandang bulu, siapapun boleh masuk surga. Syaratnya satu, salat 5 waktu. Kedua, puasa di bulan Ramadan. Punya uang, naik haji, bayar zakat, hindarkan hal maksiat, insya Allah mati masuk surga. Ini sunatullah, ini aturan main dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari akhirat tidak ada seorang manusia yang disiksa, tidak ada seorang manusia yang diberi pahala kecuali sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia. Jadi jangan ngimpi nggak pernah ibadah mau masuk surga. Jangan menghayal ahli maksiat mau bebas dari api neraka. Apa yang kita tanam hari ini di dunia, itu yang bakal kita petik di akhirat. Apa yang kita lakukan sekarang di dunia, itu yang bakal kita rasakan di akhirat. Oleh karena itu, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Bibarakatil Fatihah wa bikaramatil Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang hadir di sini semuanya, agar yang mendengar suara ini semuanya, malam ini juga diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bibarakatil Fatihah, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang hadir di sini, yang mendengar suara ini, diberikan taufik, hidayah wal inayah, agar dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah secara konsisten sampai mati nanti. Sehingga dengan demikian insyaallah kita akan mereguk sebuah kehidupan yang tenang, bahagia dari dunia sampai akhirat.
على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Qabul insyaallah. Hadirin hadirat, sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Atas segala kekhilafan, kesalahan, kekurangan saya Roma Irama mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi buat Forza fans of Roma and Soneta, tetap jaga kekompakan, jaga akhlak, jaga iman. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu bersama kita. Amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما